Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Siti Ashifa Fauzia. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sang Kuryang. Dengarkan ya, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, ketika ia sedang menenun kain, pintalan benangnya terjatuh. Sedang ia berada di atas ketinggian. Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Lalu ia berkata, "Barang siapa yang akan mengambilkan benangku, jika perempuan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami." Tak disangka tumbang anjing istana mengambil benang itu. Dayang Sumbi kaget sekali. Bagaimanapun itu, ia tidak mencabut sumpahnya. Tumang ternyata adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing, lalu dibuang ke bumi. Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi untuk tidak mengatakan kepada Sang Kuryang bahwa Tumang adalah ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi laki-laki yang sehat, lincah, dan cerdas. Pada suatu hari, ketika Sang Kuryang sedang berburu ke hutan, tapi ia tidak mendapatkan hewan buruan. Karena marah, ia membunuh Tumang dan membawa pulang dagingnya. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Ia menanyakan keberadaan Tumang yang dari tadi tidak kelihatan. "Anakku Sang Kuryang, apakah kau melihat Tumang? Sudah kucari kemana-mana, tapi ia tidak ada." Akhirnya Sang Kuryang mengakui perbuatannya. Itu ibunda, aku telah membunuhnya dan sudah kujadikan hewan buruan. "Apa? Kenapa kau melakukan itu, Sang Kuryang?" Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Ia memukul Sang Kuryang di keningnya hingga mengucurkan darah. Lalu Sang Kuryang berlari mengembara tak tentu arah. Konon Sang Kuryang sering berguru kepada orang-orang berilmu tinggi, sehingga ketika dewasa ia menjadi sakti. Jin dan makhluk halus dapat ia kuasai. Sementara sepeninggal Sang Kuryang, Dayang Sumbi bertapa di tempat sunyi. Sehingga dewa memberikan kecantikan abadi. Dalam pengembaraannya, Sang Kuryang bertemu dengan seorang gadis cantik. Mereka saling jatuh hati. Tanpa berpikir lama, Sang Kuryang langsung melamar Dayang Sumbi. Dan Dayang Sumbi pun menerima lamaran itu. Namun, sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi terkejut melihat bekas luka yang ada di kepala Sang Kuryang. Ia menanyakan sebab-sebab terjadinya luka itu kepada Sang Kuryang. Dan Sang Kuryang
menanyakan apa adanya. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, kamu bisa menikahiku asal kamu bisa memenuhi permintaanku. Apa gerangan permintaanmu, hai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu. Suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Sang Kuryang, aku ingin kamu membuat telaga dan perahu di puncak gunung dalam waktu semalam. Permintaan Dayang Sumbi sungguh berat, tapi Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Ia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Dayang Sumbi mulai gelisah karena usaha Sang Kuryang hampir selesai. Aduh, bagaimana ini? Aku harus mengagalkan usaha Sang Kuryang sebelum terbit fajar. Dayang Sumbi berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar usaha Sang Kuryang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Ini tidak mungkin. Tolonglah agar Sang Kuryang tidak menyelesaikan perahu besar itu sebelum fajar tiba. Namun, Dayang Sumbi membuat muslihat. Ia di tengah malam membunyikan lesung hingga ayam berkokok. Sang Kuryang mengira hari sudah menjelang pagi. Sang Kuryang marah. Ia menendang perahu yang telah dibuatnya hingga melayang dan jatuh tertelungkup. Hingga menjadi sebuah gunung. Hingga sekarang gunung itu dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Amanat dari cerita ini adalah agar kita selalu menghormati dan mentaati orang tua. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu sehingga tidak mudah marah. Selain itu, kita juga harus sayang kepada hewan peliharaan kita. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.